Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi yang telah memberikan kemuliaan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nasihat wasiat, sehingga sampai pada hari ini kita oleh Allah masih diberikan satu kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajibannya, salah satu wajib kita, yaitu menjalankan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita dalam pengajian dulu kita. Yang kedua, semoga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak jemaah untuk melanjutkan kajian pada pagi ini, yaitu akan saya bacakan Tafsirul Bahri. Dan pada pagi ini kebetulan sampai dengan perkataan imam, yaitu mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Insyaallah bab ke-86, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Hadis nomor 739, hadatsana Ayyash qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Ubaydullah an Nafi' anna ibn Umar kana idza dakhala fi shalah kabara wa rafa'a yadayhi wa idza rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qala min ar-rafa'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika banu Umar ila Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Hammad bin Salama an Ayyub an Nafi'in an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Ibn Uthman an Ayyub wa Musa bin Ubadah mukhtasar, yang artinya Ayas meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ubaydullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi, bahwa apabila Ibnu Umar memulai sholat, ia bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya. Apabila rukuk, ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar atau menerima pujian orang yang memujinya, ia mengangkat kedua tangannya juga. Dan apabila bangkit dari rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar menisbatkan hal ini kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Hamid bin Salamah meriwayatkannya dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Uthman meriwayatkannya dari Ayyub dan Musa bin Uqbah secara ringkas. Syarah dulu perkataan bab raf'i yadaini idza qama min ar-rak'atayn, bab mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua, yakni setelah duduk tasawuf. Ini insyaallah, yaitu bab mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua, yaitu setelah duduk tasyahud awal.
Dengan demikian, dikecualikan darinya apabila seseorang tidak duduk tasyahud dan dari sujud langsung balik kiri. Hal ini berdasarkan makna yang bersifat umum dari hadis sebelumnya. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dia tidak melakukannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Boleh jadi penafian di sini ditujukan kepada keadaan seseorang ketika mengangkat kepalanya dari sujud, bukan kepada keadaan setelah dia berdiri tegak. Oleh karena itu, terlalu jauh pihak yang berdalil dengan perkataan Salim dalam riwayatnya. Beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Untuk mencocokkannya dengan riwayat Nafi yang telah tertera pada bab ini, yakni terkait perkataannya dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Sebab ketika Nafi tidak menafikan adanya riwayat tentang mengangkat tangan, maka itu tidak berarti ia menetapkannya. Justru itu berarti ia mendiamkan atau tidak menyinggungnya. Dan terlalu jauh juga jika ada pihak yang menjadikan riwayat Salim ini sebagai alasan untuk mendhaifkan riwayat Nafi yang benar. Tidak ada pertentangan antara riwayat Nafi dan riwayat Salim. Bahkan pada riwayat Nafi terdapat penjelasan tambahan yang tidak dilakukan oleh Salim. Akan membawakan beberapa dasar riwayatnya yang lain. Salim mengatakan ada riwayat mengangkat kedua. Syarah hadis perkataan hadatsana Ayyashi meriwayatkan kepada kami lafaz Ayyash dibaca dengan kandungan huruf ya dan huruf shin. Ia adalah Ayyashi bin Al-Walid Ar-Raham. Abdullah A'la di sini adalah Abdul A'la bin Abdul A'la. Adapun Ubaidillah yang adalah Ubaidillah bin Umar bin As. Perkataan waru'an dzalika Ibnu Umar ila Nabi. Ibnu Umar menisbatkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat Abu Dzar terkadang lafaz ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh As-Saqafi, yakni Abdul Wahab dari Ubaidillah. Namun ia tidak menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Meskipun demikian, inilah syarat yang sahih. Demikian juga riwayat yang dinukilkan oleh Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Jurayj dan Malik dari Nafi dengan sanad mauquf. Al-Daraqutni meriwayatkan dalam kitab Al-Ilal bahwa tentang perbedaan pendapat apakah hadis tersebut mauquf atau tidak sampai ke Rasulullah atau marfu atau sampai ke Rasulullah. Lalu ia berkata, pendapat yang lebih mendekati benar adalah perkataan Abdul A'la. Al-Ismaili menyebutkan dari salah seorang gurunya yang mensyaratkan bahwa Abdul A'la telah dulu ketika menisbatkan riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Al-Ismaili berkata, riwayat Abdul A'la juga bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Idris, Abdul Wahab As-Saqafi dan Al-Mu'tamir, yakni dari Ubaidillah, sebab mereka meriwayatkannya dengan sanad mauquf dari Ibnu Umar. Saya menegaskan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan oleh Mu'tamir dan Abdul Wahab dari Ubaidillah dari Nafi dengan sanad mauquf seperti yang telah disinyalir oleh Al-Ismaili, tetapi keduanya telah meriwayatkan secara marfu dari Ubaidillah dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Kedua riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Juz'ul Rafa'il Yadain dan dijelaskan dengan perkara tambahan. Di samping Nafi masih ada perawi lain yang meriwayatkan secara mutaba'ah
dari Ibnu Umar, yaitu riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Bukhari dalam kitab tadi melalui jalur Muharib bin Gitsar dari Ibnu Umar. Dia berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak qama fi ra'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Riwayat ini memiliki beberapa penguat, antara lain hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Ali bin Abu Thalib yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disyahidkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Abu Ghali berkata dalam kitabnya tersebut, lafaz yang ditambahkan oleh Ibnu Umar, Ali dan Abu Humaid berkenaan dengan riwayat 10 orang sahabat yang mengatakan ketika berdiri dari rakaat kedua adalah sahih. Sebab mereka tidak meriwayatkan satu sholat sehingga mereka berbeda-beda dalam meriwayatkannya. Namun sebagian mereka memberikan keterangan tambahan yang tidak disebutkan oleh sebagian yang lain, dan keterangan tambahan dari ulama dapat diterima. Ibnu Battal berkata, ini adalah lafaz tambahan yang wajib diterima bagi pihak yang menyatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdiri dari rakaat kedua. Sementara Al-Khattabi berkata, Imam Asy-Syafi'i tidak berpendapat demikian, padahal seharusnya ia berpendapat demikian juga, karena menurut kaidah dasar mazhab yang dipegangnya lafaz tambahan dapat diterima. Ibnu Khuzaimah berkata itu adalah sunnah meskipun tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sanad riwayat tersebut sahih. Sementara Syafi'i sendiri mengatakan berpeganglah dengan sunnah dan tinggalkanlah perkataanku. Ibnu Dahili berkata, apabila pandangan Imam Syafi'i tersebut dikhiyaskan, maka seharusnya ia menyatakan disunahkannya mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Hal ini karena beliau telah menetapkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika rukuk, ketika mau rukuk maksudnya dan ketika rukuk. Padahal mengangkat tangan pada beberapa posisi ini juga merupakan keterangan tambahan dari pendapat yang menyatakan bahwa mengangkat tangan terbatas pada saat sudah berrukuk saja. Sementara dalil yang digunakan dalam masalah ini hanya satu. Yang pertama kali puas dengan suatu cara adalah yang pertama kali melakukannya. Dan demikianlah kajian kedua dari ini, yaitu kita akan membahas satu hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Tentunya ini adalah salat yang 3 rakaat, yang ada rakaat kedua tasyahud awalnya. Jadi bahwasanya kita bangkit dari tasyahud awal mau berdiri mengangkat tangan 3 rakaat itu bahasa dari hadis ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah diberikan tadi kita bisa memahaminya, dan tentunya kalau kita kurang memahaminya bisa kita diskusikan bersama untuk bisa agar supaya kita bisa paham gimana sih maksudnya surah hadis ini. Kita secara pelaksanaannya dalam sholat sehari-hari tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan, mudah-mudahan. Demikianlah, semoga yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan dari saya sendiri. Alhamdulillah, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.